dibawakan oleh Desi. Inilah penyanyi kita, Desi. Yang bakal jadi rebutan nih. Iya, asiknya jadi idola. Apaan sih lo? Semua orang pasti akan merasakan indahnya jatuh cinta. Hei hei kamu, mau kemana? Loh, itu kan cewek gila yang nabrak dan nyekap gue di kamarnya. Aduh, itu kan cowok yang aku tabrak. Jangan-jangan dia mau balas dendam sama aku. Mendingan aku kabur. Para mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita baru saja menyaksikan penampilan daripada audisi penyanyi di kampus kita yang pertama kali ini. Maka, tanpa menunda-nunda, untuk mengumumkan pemenang daripada audisi penyanyi ini. Dan pemenangnya adalah Linda! Untung gak ada siapa-siapa. Berarti di sini aman. Jen. Ya ampun, kamu ngapain sih? Kok tadi kamu kabur gitu? Aduh, kamu nggak tahu ada cowok itu, Jen. Aduh, aku jadi takut. Cowok? Cowok yang mana? Di sana tadi kan banyak banget cowok. Duh, aku nggak ngerti deh. Duh, kamu gimana sih? Aku mana tahu nama itu cowok siapa. Itu cowok yang ada di samping Tora. Ya, di samping Tora. Aduh, dia bisa ngikutin aku. Dia bisa tahu aku ada di sini, Jen. Aduh, aku jadi mabuk kepayang. Aku jadi bingung. Sekarang aku harus bagaimana? Dan aku nggak ngerti, aduh harus bagaimana. Aku sekarang takut. Dia pasti udah kirimin alat pelacak buat aku. Ya, di baju aku. Alat pelacak. Alat pelacak. Aku harus cari. Tapi nggak ada apa-apa ya. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi kok dia bisa tahu? Aduh, jangan-jangan dia sewa jangan-jangan dia sewa detektif. Ya, dia sewa detektif. Dan dia udah laporin aku ke polisi. Aduh, Desi, Mama. Aduh, Mamaku bisa kecewa. Aduh, gimana dong, Jen? Kamu kenapa sih? Aduh, capek deh. Aku juga nggak ngerti. Ya udah deh, aku mending kabur aja. Kenapa sih dia? Makin aneh aja deh. Hah? Oh, aduh, maaf ya. Aduh, sini aku bantuin. Kamu? Hah? Aduh.
Gila lo ya. Akhirnya lo kenalan juga sama Desi. Padahal gue pengen banget kenalin lo sama cewek yang namanya Desi itu. Emangnya dia kenapa? Ton, dia itu cewek pembawa sial. Pokoknya kalau gue deket sama dia, gue selalu sial. Gue gak nyangka. Akhirnya lo ketemu sama dia, dan dia bikin lo sial juga. Tapi emang bener tuh. Itu cewek emang pembawa sial. Dari pertama gue ketemu dia udah sial. Tunggu. Emangnya lo udah pernah ketemu dia? Ya udahlah. Cewek gila itu yang nyekap gue. Sekarang jam berapa ya? 4:30. Linda, selamat ya. Kasih. Selamat. Thank you. Tuh kan, kalian sendiri kan yang lihat tadi gimana? Dan kalian sekarang bisa buktiin siapa yang suaranya lebih bagus. Buktinya gua kan yang menang. Ya kalau gue sih nggak tahu soal itu. Gue rasa kalau Desi nggak turun panggung dan langsung lari kayak gitu, kayaknya lo nggak bakal menang deh. Jelas-jelas Desi punya suara bagus daripada lo. Kenapa kita nggak bikin kontes ulang aja? Kan biar kita bisa tahu siapa yang benar-benar punya suara bagus dan benar-benar bisa nyanyi. Oh, oke, bikin aja kontes ulang. Gua nggak takut. Enggak. Nggak akan ada yang namanya kontes ulang. Dia lari. Itu mungkin dia ngerasa suaranya jelek. Atau mungkin dia takut sama Linda. Tapi satu yang pasti, dia lari berarti dia nggak profesional. Jadi percuma kalau kalian mau bikin kontes ulang. Kalian harus ingat ya, di dalam kehidupan nyata, kesempatan itu cuma datang sekali. Jadi jangan disia-siakan. Kalau kalian sia-siakan, kalian nggak akan mendapatkannya kembali. Suka atau tidak suka, kalian harus bisa belajar menerima kekalahan. Ayo, Lin. Aduh, apa? Sakit. Sorry. Papa kenapa sih, Pak? Enggak. Papa nggak apa-apa kok. Emang kenapa? Ya, bisa aneh kayak gitu. Nggak mungkin salah. Mukanya sama. Suaranya sama. Lagu yang dia nyanyikan juga sama. Aku nggak mungkin salah. Gadis itu pasti anaknya Lilis. Jadi ternyata Lilis tetap mempertahankan janin juragan Wira. Si bejat itu. Papa kenapa sih? Papa nggak suka Linda menang. Papa lebih suka kalau cewek itu yang menang karena suaranya lebih bagus dari suara Linda gitu. Kamu kok ngomong gitu sih, Lin? Emangnya kenapa? Linda tahu sekarang. Jadi itu kan alasan Papa kenapa Papa takut audisi nyanyinya diulang. Papa takut Linda kalah dari Desi. Enggak.
bukan itu. Ya udah, sekarang Papa lihat Linda, Papa tatap mata Linda, dan sekarang juga bilang kalau Papa nggak takut Linda kalah dari Desi. Ayo. Papa nggak takut sama gadis itu. Sekarang kita pulang ya. Mas, diminum dulu. Nih, keburu panas. Makasih. Mas, kenapa sih semenjak Mas pulang dari kampusnya Linda, Mas jadi aneh gini? Sering lamun, Linda juga. Jadi aneh. Bukannya seneng menang kontes itu, malah sedih. Kenapa sih Mas nggak menyetujui diadakannya audisi ulang itu? Apa? Audisi ulang? Kamu tahu siapa saingannya Linda itu? Dia Desi. Dan kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Penyanyi hebat. Linda itu sudah dilatih bertahun-tahun untuk menjadi penyanyi yang profesional. Jadi nggak mungkin ada yang bisa ngalahin Linda, Mas. Kalau kamu lihat wajahnya, kamu nggak mungkin ngomong seperti itu. Dia tuh jelmaannya Lilis. Wajahnya, suaranya, semuanya persis sama Lilis. Aku yakin, dia pasti anaknya Lilis. Tapi bagaimana mungkin Lilis punya anak yang mirip banget sama dia? Tapi kenapa wajahnya tidak mirip dengan Juragan Wira ya? Kamu muncul lagi, Lis, lewat kehadiran anakmu itu. Kamu pasti ingin menghancurkan hidup keluargaku. Yang susah payah aku bangun bersama Aldi. Selama ini kamu sudah menghancurkan hidupku. Dan kali ini, aku nggak akan biarkan anak kamu menghancurkan hidup anakku. Tidak akan. Ton, telepon lo tuh siapa tahu dari cewek yang lu cari-cari itu. Tolong ambilin dong. Beruntung banget loh. Dari nyokap lo. Nyokap lo yang nyariin anaknya calon istri yang sederajat, yang tajir dari keluarga baik-baik buat anaknya tersayang. Nih, angkat. Lu aja yang angkat deh, gue males. Bilang aja handphone gue ketinggalan di rumah lu. Guanya lagi pergi. Udah sana angkat, ayo. Halo. Halo? Tante. Ini Tora, Tante. Handphonenya Anton ketinggalan di rumah. Dan Anton lagi keluar. Tora, tolong berikan HP-nya ke Anton. Tante mau bicara sama dia. Iya, Tante. Tapi Antonnya lagi di luar, nggak bareng sama saya. Saya di rumah. Tora, kamu jangan bohongin Tante. Tante tahu dia ada di sebelahmu. Cepat berikan teleponnya kepada dia. Enggak, Tante. Saya serius. Emang handphonenya Anton ketinggalan di rumah, Tante. Tora, kamu jangan bohongin Tante. Cepat berikan teleponnya kepada Anton. Tante ini nelpon dari rumah kamu. Ayo cepat. Iya, Tante. Sebentar, Tante. Maaf. Nyokap lo tahu lo sama gue. Kayak dia gini mata-mata deh. Sekarang dia lagi di rumah gue. Ini udah angkat. Halo, Ma. Anton, Mama sekarang ada di Jakarta. Mama mau memperkenalkan kamu dengan teman anaknya relasi bisnis Mama pada acara makan malam nanti. Pokoknya kamu harus datang. Mama nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Oke? Iya, Ma. Kenapa, Ton? Nyokap gua mau ngejodohin gua.
Dia nyuruh gue pergi makan malam sama cewek pilihannya itu. Gue gak mau, Tor. Gue gak suka sama cewek itu. Gue sayang banget sama cewek gue. Gue gak mau kehilangan dia. Gue harus nyari dia, Tor. Ton, yang dilakuin nyokap lo tuh bener. Dia ngelakuin itu buat kebaikan anaknya. Ya pastilah namanya orang tua gak mau anaknya susah. Makanya dia nyariin lo pasangan hidup. Dia gak mau lo kecewa dan sakit hati. Seandainya aja lu tahu gimana rasanya punya nyokap seperti nyokap gue. Gue berharap, Tor, gue punya bokap seperti bokap lo. Yang gak suka ikut campur dan ngehargain keputusan anaknya sendiri. Ya udahlah, Ton. Lo tuh gak punya pilihan. Lo harus terima kenyataan. Nyokap lo gak bakal mau tahu masalah lo apa. Yang penting dia mau lo datang ke acara makan malam itu. Ya. Halo, Ma. Wah, kamu tampan sekali malam ini. Kenalkan, ini Verisa. Felisa. Anton. Anton, ini anak teman mama yang mama ceritain itu. Keluarganya yang punya showroom terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Ya udah kalau begitu, mama pamit dulu ya. Karena mama masih banyak urusan. Kalian ngobrol-ngobrol aja. Karena mama sudah nyediain ruangan VIP untuk kalian. Biar kalian saling kenal. Kan kalian kan mau bertunangan. Tinggal dulu ya. Aku sebenarnya udah tunangan. Aku juga tahu kalau kamu bakal ngomong kayak gitu ke aku. Kamu tahu nggak, mama kamu tuh udah cerita banyak banget sama aku. A, B, C, D, pokoknya banyak deh. Aku juga tahu loh kalau kamu tuh nggak mau tunangan. Katanya sih kamu masih mau nyari, mau nemuin cewek kamu yang entah di mana itu, ya kan? Udah deh, nggak usah mungkir lagi gitu aja pakai bohong. Tapi aku serius. Aku udah tunangan. Aku nggak terpisah sama cewekku. Maafin aku ya. Aku nggak bisa tunangan sama kamu karena aku mencintai cewek lain. Kamu ini kenapa sih? Kamu bohong sama gadis itu karena kamu mau menyingkirkan dia, kan? Kamu ini benar-benar egois. Tidak pernah memikirkan perasaan mama. Kamu lakukan ini karena kamu membalas perlakuan mata pacar kamu itu, kan? Jawab! Bukan, Ma. Mama salah. Dia meninggalkan saya akibat perlakuan mama yang selalu aja memojokkan dia. Karena dia bukan seperti gadis yang mama harap-harapkan. Jadi mama harus tahu, kalau dia pergi meninggalkan saya itu, ya karena... Bukan karena mama. Karena gadis itu tidak layak untuk kamu. Itu saja. Mama selalu aja ngatur semuanya. Mama nggak bisa menghargai keputusan anak mama sendiri. Saya sangat sayang sama dia, Ma. Tapi mama nggak pernah bisa menerima dia. Seharusnya mama bisa mengerti dan menghargai keputusan saya. Tora, lihat sepupu kamu ini. Tante sudah berjuang sendirian membesarkan dia. Tante ingin melihat dia bahagia. Tapi lihat, apa perlakuannya kepada Tante? Kalau papamu tahu, pasti papamu akan mengerti. Tora, tolong ingatkan kepada dia bahwa mantan pacarnya itu sudah melupakan dia dan sudah meninggalkan dia. Ma, saya bukan bicarakan mantan pacar saya lagi. Yang saya bicarakan di sini adalah mengenai gadis lain. Saya berjanji untuk menikahi dia, Ma. Lihat, Tora. Mungkinkah kamu melakukan ini tanpa izin papamu? Anak kesayangan Tante sudah menyakiti perasaan Tante. Tora,
tolong ingatkan dia. Besok, bawa calon pasangan itu kepada tante. Kalau dia baik, dan status keluarganya sama dengan kita, tante nggak keberatan. Tapi, Ma, nggak mungkin besok, Ma. Kenapa? Pokoknya Mama mau ketemu dia besok. Baik, saya akan perkenalkan dia besok. Mati lo sekarang. Siapa suruh lo bohong? Ton, sekali lo bohong, lo harus terus-terusan bohong buat tutupin kebohongan yang udah lo buat. Sepintar apapun lo bohong pasti bakal ketahuan juga kok. Emangnya lo kira nyokap lo percaya sama omongan lo? Sekarang mau gue tanyain sama lo, di mana lo bakal nemuin tunangan palsu lo itu? Ingat ya Ton, lo harus hati-hati. Gue nggak mau lo asal comot, entah tiba-tiba tuh cewek minta dikawinin beneran lagi sama lo. Tambah gawat urusannya. Gampang lah. Gue pasti bisa nyari cewek yang bisa gojek makan malam bareng nyokap gue. Cewek yang mana? Itu masalahnya. Ya, gue nggak tahu. Tapi udahlah. Pokoknya gampang deh. Ya terserah lo lah. Gue yakin kok. Lo tahu mana yang terbaik buat diri lo. Dilihat salah, tak dilihat salah, jadi serba salah. Aku bingung, suka curi-curi pandang padaku. Didekati salah, dijauhi salah, jadi serba salah. Aku bingung, suka curi-curi pandang padaku. Kok berhenti, Lin? Lihat tuh. Lihat tuh cewek siapa coba? Ingat nggak kemarin siapa sih yang kabur pas audisi? Dia bukan. Tunggu ya sebentar ya. Oke. Apa kabar? Aku memang kalah. Mau apa kamu? Sekarang pastinya kamu udah puas kan? Mau apa lagi kamu dari aku? Kamu udah menang dalam kontes itu, kamu udah mendapatkan Tora, terus mau apa lagi? Sekarang aku minta sama kamu jangan pernah kamu ganggu aku lagi, ya? Heh, kasihan deh. Siapa juga yang mau gangguin lo? Gue cuma mau ngingetin lo. Kalau lo tuh udah kalah. Tahu kan artinya kalah apa? Satu, lo nggak lebih bagus dari gue. Kedua, Tora jadi milik gue. Oke? Mulai sekarang, aku minta sama kalian semuanya jangan pernah ganggu aku lagi. Karena aku nggak pernah punya salah sama kalian. Ngomong-ngomong, gimana sih rasanya kalah? Belum pernah sih. Gimana sih? Enak. Oh ya? Kasihan deh. Lo? Jangan berisik. Desi ngapain sih nggak bawa gue kesini? Gue jadi punya ide. Gue kerjain aja tuh anak. Des, gue nggak nyangka ya. Ternyata lo segitu cintanya sama gue sampai-sampai lo belain buat ketemu sama gue di sini. Lo pasti kecewa banget ya, karena lo kalah kontes itu. Kau mau ngapain? Dengar ya, aku tuh bukan bermaksud seperti itu. Kamu jangan geer dulu. Aku tuh pingin ngomong sama kamu, nggak mungkin dong mau ngomong di depan umum. Karena aku udah kalah dalam kontes itu. Jadi, aku ngomong sama kamu sembunyi-sembunyi. Soalnya kamu kan sekarang udah milik Linda. Alah, udahlah Des. Lo nggak usah nyari banyak alasan buat ketemu sama gue. Buat ngobrol sama gue, nggak usah lah. Enggak, maksud aku pingin nanyain cowok yang bareng sama kamu di kontes itu. Itu di mana? Soalnya aku mau minta maaf sama dia. Oh, jadi lo suka sama cowok yang kemarin datang sama gue? Des, lo itu bukan levelnya dia. Dia itu baru datang dari Amerika. Dan dia kesini
buat nyari pacarnya yang katanya model. Jadi lo mendingan buang jauh-jauh pikiran lo itu karena lo bukan tipenya dia. Nggak usah mimpi deh lo. Heh, siapa juga yang pacaran sama dia? Siapa juga yang mau sama dia? Kamu tuh jangan sering lantur deh ngomongnya. Berapa kali aku ngomong aku mau minta maaf sama dia. Udah tenang. Biasa aja. Orang gue cuma bercanda kok. Udahlah, kita nongkrong aja di belakang. Kan sepi tuh, bisa nyantai dong kita, oke? Yuk. Aduh, itu suara Andi. Aduh, ntar ketahuan nih, aku cepet-cepet pergi. Des! Des, kayaknya ada yang harus kamu tahu deh. Ada apa, Jen? Kayaknya penting banget. Ternyata cowok yang kemarin kamu iket dan kamu tabrak itu sepupunya Tora loh. Sepupunya Tora. Makasih ya, Jen. Soalnya tadi si Tora belum sempat ngomong sama aku kalau Anton itu sepupunya. Ya, aku jadi bisa minta maaf sama dia. Oke, mudah kan? Ya udah deh, ya. Lu lagi. Maaf. Maaf. Kenapa sih lu selalu bawa sial? Aku nggak sengaja. Nggak sengaja. Pergi lu sana. Bisa sial 7 turunan gua. Tunggu. Aku tuh cuma mau minta maaf sama kamu. Aku nggak punya niatan jahat. Tunggu. Tunggu. Duh, aku harus kejar dia. Gimana aku tetap harus minta maaf sama dia. Duh. Ternyata aku nemuin kamu juga. Lu lagi. Ngapain sih lu kesini? Kenapa lu selalu ngikutin gue terus? Dasar cewek aneh. Aku ngikutin kamu bukan ada maksud apa-apa. Jangan GR dulu, aku tuh cuma mau minta maaf sama kamu, itu aja kok. Karena kejadian yang kemarin. Aku gak ada maksud jahat sama kamu, sumpah demi Allah. Aku cuma mau minta maaf sama kamu. Ya udah. Gue udah dengar permintaan maaf lu. Sekarang lu boleh pergi dari sini. Pergi sana. Tunggu. Apa? Lo mau gue maafin kan? Gue bakal maafin lo. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Syaratnya apaan? Lo harus pura-pura jadi cewek gue. Pacar kamu? Karena nyokap gue malam ini suruh gue ngajak pacar gue makan malam bareng. Sampai sekarang gue belum nemuin pacar gue itu. Makanya gue minta lo untuk pura-pura jadi pacar gue. Cuma pura-pura doang kok. Enggak. Sorry man. Aku nggak bisa ngebantuin kalau urusan kayak beginian. Lo mau gue laporin ke polisi? Lo mau di penjara? Masuk penjara? Jangan. Aduh, jangan dong, jangan dilaporin sama polisi. Aku nggak mau masuk penjara. Kamu tega banget, please. Ya udah. Aku mau persyaratan kamu ya. Nah, gitu dong. Sebenarnya lu cantik juga. Ya, boleh lah. Tapi dandanan lu norak banget. Kampungan. Kayaknya lu perlu dipermak deh. Apalagi baju lu tuh norak. Kayaknya gue tahu yang cocok buat lu. Oke, kamu boleh buka mata. Ini aku.
Anton sama tunangannya mana ya? Kok sampai jam segini belum datang juga? Pasti gadis itu cuma gadis biasa. Dan gadis itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gadis pilihannya tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ma. Sorry ya aku terlambat. Soalnya aku nungguin tunangan tersayang aku ini dandan dulu. Perkenalkan, Ma. Ini tunanganku. Namanya Desi. Saya Desi, Tante. Oke, kalau begitu. Karena kita sudah berkumpul dan makan malamnya sudah siap, ayo kita langsung aja makan malamnya. Des, aktivitas kamu sekarang apa? Saya masih kuliah, Tante. Terus orang tua kamu gimana? Orang tua saya diasuh oleh ibu saya. Saya punya orang tua tunggal. Oh, begitu. Lalu, bisnis mama kamu apa? Bisnis. Mama punya bisnis butik, Tante, di mana-mana. Dan dia punya beberapa cabang, terutama di kota besar. Rah, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Tante. Cuma kepentok. Anton, dia benar-benar tunangan kamu kan? Ya udah, kalau begitu Mama mau ngerayain pesta pertunangan kalian. Karena Mama dan orang-orang kan belum tahu kalau kalian sudah bertunangan. 2 bulan lagi Mama mau mengadakan perayaan pertunangan kalian berdua. Tapi, Mah, kayaknya nggak perlu deh, Mah. Buang-buang duit. Nggak usah, Mah. Buang duit bagaimana? Itu penting loh. Karena kalau nggak ada pesta, bagaimana orang tahu kalau kalian sudah bertunangan? Des, Tante mau ketemu sama mama kamu. Tapi, Mah, mamanya Desi lagi di Paris, Mah. Ya udah kalau begitu, pulang dari Paris aja Mama ketemu sama mamanya Desi. Gimana? Des, makasih ya udah mau nemenin gue makan malam. Sama-sama. Tapi, gimana dong? Aku kepikiran sama mama kamu. Mama kamu kan pengen ketemu sama mamaku. Terus kalau ketahuan gimana kalau kita bohong? Alah, udah lo nggak usah khawatir. Tenang aja, biar gue yang ngurus semuanya, oke? Oke. Tante nggak percaya kalau gadis itu bener-bener anak orang kaya. Pasti dia ngarang aja. Dan pasti juga gadis itu bayarannya Anton. Supaya dia tidak bisa menikah dengan gadis pilihannya Tante. Ya udahlah, Tante. Anton itu kan udah gede. Lagian yang bakal ngejalanin hubungan ini kan dia. Aku yakin, Tante. Anton tahu yang terbaik buat dia. Desi mana, Ton? Udah pergi. Oh. Gue cabut dulu ya. Lu mau kemana? Gue ada urusan sebentar. Aneh banget sih tuh anak. Aduh. Hei, bisa
bisa lihat gak sih? Gak bisa nyetir kali ya? Des, apa benar lo jadian sama Anton? Jawab! Oh, gue tahu. Karena di kampung lo udah gak ada lagi orang yang seganteng Anton dan sekaya Anton. Iya kan? Lo cuma pengen manfaatin duitnya Anton kan? Orang kaya seperti kamu tuh memang suka bersikap seenaknya sama orang. Kalian tuh hanya bisa merendahkan orang lain. Kalian selalu merasa benar. Kamu harus ingat baik-baik. Walaupun aku orang miskin, aku bukan perempuan matre yang suka sama duit kamu. Aku bisa kerja keras sendiri. Aku bisa cari duit sendiri. Dan aku juga punya harga diri, ngerti? Ton, ngapain sih lo ngenalin Desi sebagai tunangan lo? Emangnya lo bener-bener tunangan sama dia? Terus cewek lo yang katanya model itu gimana? Gue cuma pura-pura kok tunangan sama dia. Gue pikir gue pasti butuh waktu lebih lama untuk nemuin cewek gue. Sementara nyokap gue selalu ngedesek gue buat nemuin pacar gue sama dia. Karena kalau enggak, dia pasti bakal ngejodohin gue sama cewek lain. Lu gak usah panik gitu dong. Gue gak ada apa-apa kok. Lu suka ya sama dia? Apa? Gue suka sama dia? Ya nggak mungkin lah, Ton. Gue nggak mungkin suka sama cewek kasar, kampungan, pembawa sial kayak dia. Tora. Gue tuh kenal lu. Gue tau banget kalau lu suka sama cewek itu. Saatnya beraksi. Pergilah ke tangga dekat ekonomi. Karena di situ ada hadiah istimewa buat Tuan Putri yang paling cantik dari pengagum gelapmu. Perasaan aku nggak pernah save nomor ini deh. Dari siapa ya? Apa dari Anton? Ya, pasti Anton mau kasih kejutan buat aku. Asyik. Kejutan apa ya? Aku mau ke sana. Katanya di bangku, deket tangga. Tapi nggak ada apa-apa. Ini pasti kejutan dari si Anton. Kira-kira isinya apa ya? Apa... Aku buka. Selamat ya, kamu baru aja dikerjain. Gantian dong, masa cuma kamu aja yang bisa ngerjain orang? Kayak yang kamu lakukan sama tanteku kemarin. Tora! Kenapa sih? Tora tuh selalu aja gangguin aku. Dia selalu aja bikin masalah terus sama aku. Emangnya aku udah bikin salah apa sih sama dia? Rasain lo, Des. Emangnya enak gue kerjain? Desi pasti malu banget gara-gara kejadian itu. Tora? Kamu kenapa sih? Kok ketawa-ketawa sendiri? Lagi seneng ya? Ya gue seneng aja. Gue bisa ngerjain Desi. Emang kenapa sih? Gue sebel sama dia. Abisnya sepupu gue Anton ngenalin Desi sebagai tunangannya. Emang ada
ada cewek lain apa? Kenapa harus Desi? Cewek norak kayak gitu kok. Apa nggak malu tuh si Anton? Terus sekarang lo mau gimana? Yang jelas gue nggak bisa tinggal diam, gue harus menghentikan ini semua. Kok aneh ya? Kelihatannya Tora cemburu deh sama Desi. Atau jangan-jangan Tora suka lagi sama dia. Tora, kok kayaknya gue kayak ngeliat ada yang aneh ya? Jangan-jangan lo cemburu lagi sama dia. Tora, lo nggak suka kan sama Desi, Tor? Tora, gue ingetin ya sama lo ya. Kayaknya lo lebih baik harus hati-hati deh. Jangan sok main api. Ntar kebakar beneran lo, Tor. Lo terlambat, Lin. Sekarang gue benar-benar udah kebakar.